Shalom para sahabat yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik, Renungan Provinsi MSC Indonesia. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1-3a, dilanjutkan ayat 5-16. Para sahabat yang terkasih, ketika masih bertugas di paroki yang lama di kota Quito, Ekuador, hari Kamis adalah hari di mana kami menerima orang-orang yang ingin mengaku dosa atau ingin berbagi pengalaman mereka, entah pergumulan atau kegembiraan hidup mereka. Nah, suatu ketika saya didatangi sepasang suami istri yang masih sangat muda. Mereka belum menikah secara gereja, hanya secara sipil. Sang suami menangis dan mengeluh bahwa istrinya ingin meninggalkannya. Dia meminta bantuan saya untuk meyakinkan istrinya supaya tidak berpisah. Dan saya mencoba mendengar permasalahannya dari kedua belah pihak, dan ternyata sang istri sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang terkesan masih kanak-kanak. Tidak bekerja, hanya bermain game, berkumpul bersama teman-temannya, berpesta pora, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Saya lalu bertanya apakah ia mau berubah. Tentu saja setelah saya memberikan beberapa masukan dan pencerahan, dia mengatakan bahwa dia mau berubah. Akhirnya mereka pun pergi. Beberapa hari kemudian, si istri datang kembali dan mengatakan bahwa dia akan bermigrasi bersama anaknya. Sambil menangis, dia mengatakan suaminya tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi. Saya lalu merasa bahwa sang suami memang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh istrinya dengan baik. Saya hanya merasa begitu kasihan karena anak mereka masih begitu bayi dan mereka pun masih begitu muda. Akhirnya si istri hanya meminta doa dan berkat agar bisa tiba di tempat tujuannya dengan selamat. Para sahabat, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau menggunakan kesempatan itu dengan benar atau tidak? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menawarkan kesembuhan kepada seorang yang sudah terbaring lumpuh selama 38 tahun. Ia menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Orang tersebut malah mengeluh dengan keadaannya. Dia tidak menjawab ya atau tidak, tetapi justru mengeluhkan keadaannya dan sekelilingnya. Orang seperti ini akan sulit mengalami perubahan hidup. Karena apa? Karena tanpa sadar, ia sendiri menolak perubahan dari dalam dirinya. Namun para sahabat, kabar baiknya adalah bahwa kita patut bersyukur karena Tuhan tidak menolak orang seperti itu, tetapi masih berkenan menjamah dan memulihkannya. Orang itu masih mau berbuat sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itulah kuncinya, berbuat. Bukan hanya berkata akan berubah, tetapi serta-merta ikut melakukan sesuatu agar bisa berubah. Jangan hanya di ucapan saja. Kalau kita berusaha, maka dengan tuntunan Tuhan, perubahan akan terjadi. Dan itulah yang akhirnya dialami oleh si lumpuh tersebut ketika Yesus menyembuhkan dan memulihkannya. Mungkin saat ini para sahabat sedang mengalami pergumulan, sedang berada dalam suasana jauh dari Tuhan. Mungkin permasalahan hidup membuat para sahabat kehilangan semangat dan menjadi kecewa terhadap Tuhan dan sesama. Janganlah kecewa dan putus harapan, karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mengubah keadaan kita. Asalkan kita mau berubah dan berusaha. Asalkan kita mau mengangkat tilam kita dan berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Minggu Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jangan hanya tinggal diam di rumah. Carilah para imam yang bisa menerima Anda untuk pengakuan dosa, dan mintalah karunia Roh Kudus untuk membimbing usaha kita untuk berubah dan sembuh. Bagi kita yang merasa hampir kehilangan semangat hidup, ada kabar baik bagi kita semua berdasarkan Injil hari ini, yakni Yesus masih sanggup mengubahkan keadaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.